Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Saya bisa lihat tangan-tangan yang merasakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dasar, tangan Tuhan Yesus luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dasar, yang luar biasa. Saya percaya sepanjang minggu ini Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sekalipun mungkin waktu kita ada di tempat ini, waktu kita masuk dalam rumah Tuhan, ada begitu masih banyak persoalan, pergumulan, bahkan sakit penyakit. Tapi percaya satu hal, bahwa Dia yang menyertai setiap perjalanan langkah kita. Amin. Bukan hanya Allah yang baik, Yesus yang baik. Bahkan kita melihat bahwa sudah berdiri ada pohon Natal di mana kita dalam beberapa minggu ke depan akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Boleh kita berfellowship terlebih dahulu, katakan Tuhan Yesus baik buatmu dan saya. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara terkasih, mari angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita percaya pagi hari ini lewat ibadah kita, kita percaya Dia yang akan bertanda di atas pujian dan penyembahan kita. Dan setiap kita waktu dengan segenap hati memuji dan menyembah Dia. Dia Allah yang akan berperkara atas setiap kehidupan kita pagi hari ini. Mari angkat suaramu, mari katakan Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau dahsyat, Tuhan Yesus Engkau tidak ada duanya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Mari berbicara kepada Tuhan pagi hari ini sama-sama di hadapan Tuhan. Mari boleh berdoa pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari katakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami sama-sama datang di hadapan kami meninggikan nama Tuhan. Kami menyembah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini, biar nama Tuhan yang akan ditinggikan, nama Tuhan yang akan dimuliakan atas tempat ini, atas gereja-Mu Tuhan. Identitas glory Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengalir atas tempat ini. Yang sakit akan disembuhkan pagi hari ini, yang beban berat akan diberikan kelegaan, yang beban berat akan diberikan kelegaan. Setiap kami pagi hari ini yang datang dalam keadaan tidak lesu, waktu kami masuk dalam hadirat Tuhan, maka terjadi terobosan, kemenangan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pagi hari ini, bukan ibadah yang rutinitas yang akan kami kerjakan minggu demi minggu, tapi yang pagi hari ini kami beribadah, kami menyembah lebih daripada sebelumnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Engkau banyak ditinggikan pagi hari ini di atas gereja-Mu di tempat ini. Tapi kami percaya seluruh negeri ini, bahkan seluruh dunia ini sedang meninggikan nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan lebih dahsyat, sama-sama katakan, bisa kasih tepuk tangan lebih dahsyat. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang dengan lebih sungguh lagi pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari masing-masing dari kita berbicara secara pribadi dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
Sebab Engkau yang pertama, Engkau yang pertama.
pagi hari ini Indonesia akan menyembah dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berkatakan setiap orang yang tinggal atas negeri ini akan mengaku, mulut mereka akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau sedang bekerja di tempat ini, Engkau sedang melawat memberkati kami. Untuk itu pagi hari ini kami akan bersorak menari bagi Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menari melompat bagi Tuhan, sama-sama katakan. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat pagi hari. Boleh kasih tos katakan, mari memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan bagi Allah kita sama-sama. Kita mengenal hari-hari bagi Tuhan. Amin. Bertobatkan kemenangan lambaikan tangan kepada Tuhan. Menyembah
Tuhan yang baik, tepuk tangannya bisa lebih dahsyat. Mari kita mengambil lagi Tuhan yang percaya bahwa dari lambek tangan. Mari menangis, mari kita akan panci-panci pagi nanti. Kita tetap katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama. Sudah kasih setiamu Tuhan. Silakan duduk kembali. Dia baik dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Rindukan kepala di hadapan Tuhan. Kita ucapkan hati kita lebih lagi menerima peristiwa Tuhan pagi hari bagi hamba. Tadi beberapa menit ke depan, masing-masing dari kita berperkara dengan Tuhan pagi hari ini. Kasih Tuhan.
sendiri. Yesus baik, baik buat saya. Katakan Yesus baik, apapun keadaan. Yesus baik, baik buat saya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Betapa hati kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Lihat jauh ke dalam hati kami. Tilik jauh ke dalam hati kami Tuhan. Satu persatu dari depan sampai ke belakang Tuhan. Kami percaya urapan-Mu turun di tengah kami. Sementara kami mendengar firman-Mu Tuhan, Kau memberkati kami. Berkati umat-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang bersuka cita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang ikut melayani. Rasanya nggak pengen selesai saudara mau puji Tuhan ya. Amin. Kalau ada hadirat Tuhan saudara, hidup yang ada di sekeliling kita tuh nggak berarti. Oh amin saudara. Amin. Udah makan belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kita makan firman Tuhan dulu saudara ya. Amin. Haleluya. Hari-hari ini Tuhan sedang beracara saudara. Bukan hanya kepada gereja Tuhan, tapi kepada seluruh dunia. Tahukah saudara akan hal itu? Mungkin ada yang nggak tahu. Makanya santai-santai aja saudara. Tapi kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Ya, end time saudara ya. Yesus pernah berkata begini saudara. Saya nggak khotbah tentang ini, tapi saya mau sedikit saya bagikan. Di Lukas 12 dikatakan begini kepada orang banyak. Apabila kamu melihat awan naik sebelah barat, kamu berkata, segera kamu ngomong, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Lalu Tuhan berkata dengan keras, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara, waktu itu Tuhan berbicara kepada orang banyak. Dia katakan, kamu lihat kalau awan ini bergerak, kalau udara cuacanya panas, wah ini mau panas nih. Ini mendung udah mau hujan. Lalu kamu bilang itu begini begitu cuacanya. Tuhan bilang kamu bisa bicara tentang hal itu, tapi kamu tidak mengerti tentang zaman ini. Nah saudara, firman ini bukan hanya berlaku buat mereka pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, tapi ini masih berlaku sampai hari ini saudara. Pertanyaannya saudara, apakah kita mengerti? Apakah kita gereja Tuhan? Apakah kita setiap orang percaya, kita tahu bahwa kita ada di zaman apa nih saudara? Saudara, hari-hari ini mata seluruh orang sedang tertuju kepada satu tempat. Apa itu saudara? Dia bisa bicara Israel. Sebut aja, gak usah takut saudara. Israel saudara. Ya,
Dia dijuluki The Lion of Judah, singa dari Yehuda. Dan hari-hari ini mata dunia sedang terbuka, dan saya lihat lawatan Tuhan sedang terjadi di mana-mana, saudara. Sebab itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan sampai kesudahannya, karena dia akan selamat, saudara. Amin. Artinya apa? Artinya, saudara, firman Tuhan harus digenapi dan Tuhan pasti datang. Pertanyaannya, kita kalau Tuhan datang, kita di mana? Apakah kita masih ada? So, bukan uang kita yang menjamin kita untuk selamat, bukan kekayaan, bukan segala harta yang kita punya, yang kita miliki, saudara, hari-hari ini. Tapi Tuhan bilang, apakah ada iman padamu? So, jangan-jangan waktu goncangan terjadi, saudara, kita sudah jatuh dari iman kita, saudara. Nah, saudara, pagi hari ini, saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa kita ini sedang hidup di akhir daripada akhir zaman, saudara. Ya. Dan saya bangga saya punya Tuhan. Jesus He is a Messiah. Dia adalah Mesias, saudara. Dia yang pasti datang dan dia akan datang kembali. Dan sekarang banyak mata orang sedang dibukakan dan mulai mengerti, bukan hanya dari orang-orang percaya, dari orang yang tidak percaya. Saya lihat ribuan orang, ratusan ribu orang, saudara, dari negara-negara yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, sekarang mereka bertobat menyembah Tuhan. Jangan sampai terjadi, saudara, yang terdahulu menjadi terakhir. Ya, saudara, jangan sampai kita yang udah lebih dahulu, kita nanti jadi yang terakhir, saudara. Atau kita terlambat, celaka kita. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang setia, saudara. Kita mau terus lagi buat Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi. Wah, saya tanya sama di pujian Tuhan, kita rasanya ingin terus, saudara, ya, meninggikan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Amin. Katakan sebelah kita, saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Ya. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang firman Tuhan dengan tema Make the right decision. Membuat satu keputusan yang benar. Membuat satu keputusan yang benar. Saudara, kalau kita renungkan bahwa hidup kita ini adalah rangkaian dari keputusan-keputusan. Ya, saudara, hidup kita ini sampai hari ini adalah hasil daripada keputusan-keputusan kita yang kita buat, baik itu dari yang kecil sampai yang besar. Sederhananya, saudara, waktu saudara mau kesini mau beribadah, saudara udah mulai pikir-pikir, putuskan, saya pakai baju apa ya? Wah, udah ibu-ibu apa lagi ya? Wah, udah lebih lama waktunya, pasti deh. Kalau bapak-bapak paling 10-15 menit, ibu-ibu setengah jam. Apa-apa, saudara, ya, karena kita mau beli yang terbaik buat Tuhan, gitu ya. Jadi waktu kita mulai pikir-pikir, pakai baju apa, saya pakai ini, oh rambut saya gimana nih, kalau yang udah paling kurang-kurang, dibikin dinaik-naikin dulu, saudara, ya, supaya ketutup gitu ya. Haleluya, saudara. Ya. Dari mulai yang kecil, saudara, kita mulai ngambil keputusan. Kita mulai cepet-cepet jalan supaya kita nggak terlambat masuk ke rumah Tuhan. Amin. Daud berkata, kalau ada orang yang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan, maka aku cepat-cepat pergi ke rumah Tuhan. Amin. Dengan hati sukacita. Ya. Daud katakan demikian, saudara. Dan kita harus mengakui dalam hidup ini, saudara, ada begitu banyak persoalan masalah terjadi karena kita salah dalam mengambil keputusan. Supaya kita ngambil keputusan yang benar dan kita tidak salah ambil keputusan. Sebab apa? Kalau sampai kita salah mengambil keputusan, kita akan menyesal. Menyesal ujungnya, saudara. Sebab dikatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Amin. Kan tadi lurus. Oh, dia ambil keputusan, tapi menyesal. Dan menyesal di belakang, saudara. Kalau di depan namanya pendaftaran. Menyesal selalu belakang. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan menyesal. Bagaimana supaya tidak menyesal? Kita jangan salah ambil keputusan. Saudara, saya suka pikir-pikir, kalau seandainya nih, saudara, hidup ini boleh diulang, saya tanya saudara-saudara mau nggak? Kalau seandainya ini, kita berandai-andai aja. Kalau seandainya hidup ini boleh diulang, saudara mau nggak? Kalau ada juga bilang, oh, jangan Pak, saya udah begini udah enak Pak, ntar berubah lagi. Tapi jujur aja, saudara, saya kalau boleh pulang, saya mau.
Melihat apa? Aduh, dulu kegagalan saya, dulu belajar kurang pintar, ya, dulu begini, wah dulu kurang semangat, kurang giat, kurang rajin. Banyak kekurangan kita yang pernah kita buat, betul nggak? Nah sekarang di usia ini baru kita sadar. Itu karena apa? Karena keputusan kita dulu. Aduh Pak, kalau tahu begitu Pak, saya benar-benar saya nggak bisnis sama dia Pak. Saya, aduh, kesel. Kenapa saudara? Karena kita salah, ya. Jadi saudara, keberadaan kita hari ini itu hasil dari keputusan kita yang lalu. Dan setiap hari saudara, ada atau tidak ada masalah dalam hidup, kita harus mengambil keputusan apa saja. Harus, nggak bisa. Setiap detik kita harus ambil keputusan. Sebentar pulang dari sini, aduh mau makan apa ya? Aduh, kita mau pergi kemana ya? Udah siap-siap saudara, ya. Aduh mau kerja apa ya? Oleh sebab itu saudara, mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan kita sembrono, jangan kita asal-asalan dalam mengambil keputusan. Kita harus hati-hati saudara, ambil keputusan. Di akhir zaman ini kita harus hati-hati. Sebab itu firman Tuhan berkata, biarlah engkau bijaksana dengan seksama memperhatikan bagaimana kamu hidup. Itu artinya kita harus hati-hati ngambil keputusan, jangan sampai salah jalan saudara, ya. Sebab itu kalau mau ngambil keputusan, jangan kalau lagi marah, kalau lagi jengkel, kalau lagi kesel, ambil keputusan, jangan saudara. Mendingan saudara tunda dulu, tenang dulu, ya. Kalau ilmu psikologi, kalau lagi sedang marah gitu, tarik nafas 10 kali yang panjang, lalu buang pelan-pelan. Maksudnya apa saudara? Supaya kita bisa tenang saudara. Dan kalau kita tenang saudara, kita bisa ambil keputusan yang benar, ya. Wah dalam hidup ini benar-benar saudara, kalau kita nggak ambil keputusan, ya, waktu kita mau pilih pasangan, ya, pilih pasangan yang seimbang, yang seiman, ya saudara. Waktu keputusan kita untuk milih pekerjaan, mau pergi kemana begitu saudara ya. Waktu keputusan kita untuk menikah pasangan kita ya, mikirin macam-macam tuh. Aduh, punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan. Nah itu betapa penting saudara. Kita betul-betul harus mengambil satu keputusan. Dan biasanya mengambil keputusan itu sudah dimulai dari kita berpikir. Dan pikiran kita ini saudara mudah sekali berubah, betul nggak? Sekejap aja berubah. Saudara sementara duduk di situ, tiba-tiba dalam 1 detik pikiran bisa jauh dari sini 60 km. Ya, ini pikiran manusia. Ini luar biasa saudara. Ini lagi di sini pikirannya lagi mikirin bakmi. Benar. Dan pikiran kita ini mudah terdistract saudara, mudah beralih, betul nggak? Mudah beralih. Contoh sederhana aja, kalau saudara lagi belanja, pilih, tiba-tiba, bisa bergeser ke sini. Lihat sini, diskonnya gede, jadi beli yang diskon. Pulang nyesel, aduh gue dibohongin, kejebak sama diskon. Barangnya padahal jelek. Yang penting yang itu padahal lebih mahal sedikit, tapi lebih bagus. Ya saudara, ini pikiran kita saudara, mudah terdistract, mudah beralih. Dan setelah kita mikir saudara, apa yang terjadi saudara? Ya, kita mulai memilih tuh. Nah milihnya macam-macam saudara. Ada mulai kebutuhan, keinginan, kepentingan, urgensinya. Nah kalau saudara mau milih itu, ini sebenarnya butuh nggak sih ini? Ini penting nggak sih ini? Ini hanya cuma memuasin ego, kemauan nih. Kepengen ngeliat orang pakai itu, gue juga pengen beli kayak gitu. Udah mulai iPhone 15, iPhone 15. Gue juga mesti punya iPhone 15. Gue mulai mikir-mikir begitu saudara. Ya saudara, kepentingan, lalu urgent enggak? Nah itu kita mesti pertimbangkan saudara. Jadi waktu kita mulai mau mengambil keputusan, kita mulai berpikir, kita mulai memilih. Baru sudah itu kita ngambil keputusan. So itu sangat berbahaya saudara kalau kita salah dalam mengambil keputusan. So kalau kita ngambil keputusan salah, itu bisa berakibat panjang. Akibatnya panjang saudara, ya.
Banyak akibatnya. Bisa kena orang-orang yang paling dekat, saudara. Ya. Orang paling dekat siapa? Keluarga kita, suami, istri, anak. Ya. Di dalam Alkitab, saudara, ada banyak. Kalau mau saya ini nggak keburu waktunya, ya saudara. Banyak contoh-contoh Alkitab orang-orang yang dipakai oleh Tuhan mengambil keputusan yang salah. Ya. Daud, saudara, waktu itu dia sementara raja-raja sedang mau berperang. Pada waktu itu petang, ya sore hari mau menjelang, ya udah hampir agak sedikit gelap-gelap itu jam 5 mungkin petang jam berapa petang? Itu bahasa yang paling unik tuh buat saya ya, petang gitu. Dia jalan-jalan habis dari kena angin gitu, wah masih juga habis istirahat, mata langsung dia bangun dari pembaringan, jalan-jalan di pelataran daripada balkon daripada istananya, saudara. Raja, saudara, waktu dia jalan sejauh mata memandang, saudara, bukan ke gunung nih, saudara, bukan. Waktu dia lihat, ada bunyi air gemericik, saudara, dan kedengaran ada orang sedang mati, dan dia lihat di situ ada seorang yang mati. Lalu dia panggil pegawai, itu siapa? Lalu dia bilang, itu Batseba. Siapa itu? Itu istri daripada saudara. Coba panggil saya. Nah, singkat ceritanya ya sudah. Akhirnya Daud melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dia ambil keputusan, dan sesudah itu Batseba hamil. Dan waktu hamil apa yang terjadi? Dia ambil keputusan juga. Dia merencanakan untuk membunuh suaminya. Dan membunuh suaminya itu caranya gimana, saudara? Dipanggil. Uria bilang waktu dia sampai dari medan peperangan, disuruh pulang. Udah kamu pulang aja, udah lama di medan peperangan, capek, kamu pulanglah ke istrimu. Dia itu menutupi jejaknya dia, saudara, supaya nanti kalau hamil itu bukan dari aku, tapi dari engkau. Suruh pulang. Tapi Uria ini, saudara, seorang tentara yang sangat loyal sama raja, saudara. Dia berkata, masakan teman-teman semua masih di medan pertempuran, aku pulang enak-enakan di rumah. Enggak, aku enggak mau. Dia tetap balik lagi. Dia tidur di istana, saudara. Waktu tidur di istana, raja bilang, Uria udah pulang belum? Enggak, udah pulang. Dia tidur di sini. Waduh, Daud, jalan tuh pikirannya tuh, saudara, ya. Gimana tuh? Akhirnya, saudara, Daud berkata kepada besokannya dia punya rencana lain. Dia ajak makan-makan si Uri, dikasih minuman-minuman supaya mabuk, ya. Dan sesudah itu, saudara, dia atur strategi yang lain. Dia suruh panglimanya yang lebih tinggi pangkatnya, Yoab. Dia bilang, tolong atur besok dia taruh di barisan paling depan yang paling berbahaya. Dan waktu itu, saudara, besok waktu pergi berperang, ditaruh di garis depan front line paling berbahaya, saudara. Dan waktu sedang berperang melawan orang-orang yang perkasa itu, saudara, musuh, Yoab mundur. Jadi dia tinggalin sendiri, mati dia. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan marah, saudara. Tuhan berkata, Daud, engkau jahat. Dan sejak saat itu Tuhan berkata, masalah tidak akan berhenti. Saudara, Daud, keluarganya, anaknya yang dilahirkan pertama itu mati. Itu hukuman Tuhan. Dan setelah itu, saudara, anak-anak yang lain bertengkar, berperang, bahkan dia juga mau dibunuh sama anaknya sendiri, Daud. Dan itulah, saudara, karena keputusan yang salah, orang dekat, orang lain, saudara. Kalau kita ngambil keputusan yang salah, di Alkitab ada yang bernama Yunus. Tuhan berkata begini, Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Tapi dia enggak, dia punya agenda sendiri. Dia tetap pergi, tapi dia nggak kesana, dia belok, saudara. Dia pergi ke Yope, dan akhirnya dia mau pergi ke Niniwe. Dan setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Waktu dia pergi ke Niniwe, dia naik perahu itu dihembus oleh angin yang begitu hebat, dan dikatakan perahu itu udah hampir hancur, hampir tenggelam, saudara. Tapi akhirnya, ya, dia ngaku juga setelah dibuang undi, bahwa dia berkata, kan ini semua anak, dan dia dilemparkan ke laut, ya.
Tapi Tuhan masih baik. Tapi apa yang terjadi saudara? Orang-orang di kapal itu nanggung akibatnya. Ini karena salah ambil keputusan saudara. Ya, bukan hanya orang dekat, bukan hanya orang lain, tapi link yang lebih besar lagi bangsa saudara. Karena Abraham gak punya anak saudara. Akhirnya Sarah bilang begini, Sarah gak punya anak, belum bisa punya anak, udah ini ambil saja Hagar supaya kita bisa dapat keturunan. Dan akhirnya saudara, Abraham dengan Hagar, dan Hagar mengandung saudara. Waktu baru mengandung itu, waduh sombongnya bukan main saudara. Itu Alkitab catat begitu. Hagar sombong, ya, lebih daripada nyonyanya saudara. Dia kan hamba. Sampai akhirnya Sarah itu tertekan karena merasa direndahkan sama pembantu ini saudara. Karena pada waktu itu kalau wanita tidak punya anak itu dipandang rendah. Nah demikian Sarah juga seperti itu saudara, dipandang rendah. Dan Sarah marah. Dia datang kepada Abraham. Ini gara-gara wah ribut tuh Sarah sama Abraham. Abraham bilang, semua keputusan di tanganmu. Ini kan kita kan yang punya keluarga ini. Akhirnya Sarah Hagar disuruh keluar. Dan kita tahu dari Hagar itu lahirlah Ismail. Dan Ismail itu dikatakan, engkau adalah keledai liar yang akan menjadi problem, menjadi masalah. Dan sampai hari ini itu terjadi. Betul saudara? Yang ada di sana itu apa? Yang ada di Timur Tengah. Ini hasilnya, saudara. Sampai hari ini, saudara, bangsa yang terbesar. Karena apa? Karena keputusan. Nah, saudara, jadi di Alkitab banyak, saudara, contoh-contoh sekali. Simpson ngambil keputusan salah. Daud, ya, saudara. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan, baiklah kita mau belajar akan firman Tuhan. Kita mau mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat, saudara? Ya, dalam hidup ini. Mari kita akan lihat yang pertama, saudara. Kita akan lihat. Coba mari kita buka di dalam 2 Samuel pasal 16. Yuk kita buka 2 Samuel pasal 16. Haleluya. 2 Samuel pasal 16. Bagaimana kita bisa membuat keputusan yang benar? Dua Samuel 16. Maaf, salah. 1 Samuel saudara ya. Salah, saya salah. 1 Samuel pasal 16. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama ya. Sudah dapat 1 Samuel 16 ayat yang ke-7? 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah saudara, peristiwa ini terjadi karena Saul salah ngambil keputusan. Jadi pada waktu itu Samuel sudah berkata kepada Saul, kamu tunggu nanti di Gilgal. 7 hari lamanya aku akan datang ke sana. Waktu itu orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin, saudara. Tapi saudara, pada waktu itu Saul ada di Gilgal, dan pada waktu di sana dia udah tunggu. Pada hari ke-7 ini Samuel nggak datang, saudara. Padahal Samuel udah bilang, kamu tunggu, nanti aku pasti datang. Tapi karena waktu itu musuh sudah di depan mata, saudara, dan begitu kuat, yaitu Filistin. Orang Filistin waktu itu kuat sekali. Kenapa? Karena mereka bisa bikin senjata semua dari besi. Orang Israel kalau mengasah pedang, pisau dan segala barang-barang dari tembaga, dari besi, itu mesti dibawa ke orang yang ada di orang-orang Filistin, saudara. Jadi orang Israel ini ada ketergantungan, saudara. Jadi orang Filistin lebih kuat.
Nah pada waktu itu orang Filistin sudah mendekat dengan orang Israel sehingga mereka ketakutan. Dan pada waktu ketakutan mereka sudah mulai ada yang cerai-berai pada melarikan diri. Masih ada sebagian yang bersama-sama dengan Saul. Nah Saul ketakutan saudara. Akhirnya karena ini udah hari ke-7 kok nggak datang-datang nih Samuel. Lalu dia langsung ambil korban korban bakaran dan korban keselamatan dikatakan. Dia naik. Baru selesai dia ngambil korban, Samuel datang saudara. Samuel bilang, kenapa kamu lakukan? Itu bukan kerjaanmu, bukan tugasmu. Kamu raja. Kamu nggak taat perintah Tuhan. Tuhan sudah bilang tunggu. Nah itu saudara. Dia ambil keputusan. Nah karena ambil keputusan itu, Samuel bilang mulai hari ini engkau nggak jadi raja lagi. Sekarang kerajaan ini sudah aku pindahkan kepada yang lain. Ada orang yang lain yang dipilih, orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah pada waktu itu Samuel disuruh pergi. Nah ini firman Tuhan. Dia pergi ke rumah Isai. Dan waktu sampai di sana dipanggillah anak-anaknya saudara untuk keluar. Nah waktu keluar Samuel seorang nabi saudara. Wah dia lihat ini badannya, wah cocok ini, tegap, tinggi, dadanya lebar, bidangnya wah lebar saudara. Wah ini pantas jadi seorang raja pengganti Saul. Karena Saul tinggi saudara. Ya. Wah ini pantas. Wah ini juga. Tapi waktu itu Tuhan bilang enggak. Aku nggak pilih orang itu. Aku nggak pilih. Saudara bayangkan Samuel aja saudara, seorang nabi hampir salah. Samuel hampir salah. Sampai akhirnya Tuhan bilang begini, aku bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara kalau kita mau mengambil keputusan yang benar, yang pertama saudara, jangan salah dalam melihat. Jangan salah dalam melihat. Memang kita melihat dengan mata kita. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan saudara, kita bukan hanya sekedar melihat dengan mata jasmani kita, tapi Tuhan mau kita pakai mata rohani kita saudara. Amin. Anak-anak Tuhan itu beda dengan orang-orang yang ada di dunia saudara. Tuhan mau kita melihat dengan mata rohani kita. Bukan berarti mata ini tidak berguna saudara, tapi Tuhan mau. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang kelihatan itu sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Tahukah kamu, dunia semesta alam ini terjadi dari apa yang tidak ada menjadi ada. Betul saudara? Dari apa yang kelihatan tidak kelihatan menjadi nampak saudara. Kita anak-anak Tuhan kita begitu saudara. Jadi kita harus pakai mata rohani kita saudara. Anak-anak Tuhan kalau mau mengambil keputusan pakai mata rohaninya saudara. Bukan yang lihat manusia di depan mata, tapi yang dilihat Allah. Artinya yang dilihat Allah apa? Yang di dalam hati saudara. Di dalam hati ya. Jadi kita Tuhan mau kita nggak pakai rumus kebanyakan. Tuhan mau kita nggak pakai rumus pada umumnya. Makanya kalau memilih, jangan andalkan mata kita terbatas. Amin. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, wah kalau dapat menantu, hati-hati saudara. Jangan cuma lihat ke mata. Naiknya datang orang, Lamborghini kan. Harley Davidson. Wah dia datangnya naik BMW. Mam, ini anak kita itu dia tadi naik apa? BMW, becak merah warnanya. Hati-hati saudara. Ya, jangan sampai saudara. Ya, kalau kita mau milih andalkan Tuhan, bersama Tuhan untuk kita putuskan segala sesuatu. Itu maksudnya saudara. Ya, Tuhan melihat hati. Tuhan nggak melihat yang ada di luarnya. Kita anak Tuhan kalau mau ambil keputusan yang benar, kita harus begitu. Jadi kita harus pakai cara Tuhan dalam hidup ini. Amin. Pakai cara Tuhan. Cara Tuhan apa? Cara Tuhan ya kalau mau ambil keputusan berdoa, saudara. Ya, kalau mau memutuskan berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan betul nggak ya ini pasangan saya? Bawa dalam doa, saudara. Sebab hari-hari ini saudara ada begitu banyak
Ya, di sana sini penipuan. Ya. Bilang, waduh saya hebat, saya punya ini, saya punya itu. Ternyata semuanya pinjaman. Ternyata semuanya kontrakan, saudara. Saya maaf, saya nggak maksudnya menjadi saudara yang masih kontrak. Nah, maksudnya ini ada orang yang punya maksud demikian. Dia ajak lewat, cuma lewat aja dibuka kaca. Apa yang berdiri di sini? Enggak, aku cuma mau kasih lihat sama kamu. Apa sih? Apa maksudnya? Menurut kamu bagus kan? Bagus. Bagus sih. Ini rumah buat kamu nanti. Ya, udah langsung kasih lihat. Ini rumah buat kamu nanti. Tapi nggak diajak turun, saudara. Langsung jalan lagi. Ke berikutnya lagi, dia ajak muter-muter lagi. Wah, dikasih lihat pemandangannya sudah begitu ini. Yang ini kalau buat kamu gimana? Yang ini memang aku pilih. Jujur aja ini buat kamu. Agak view-nya ke lapangan golf. Wah, itu saudara. View-nya lapangan golf, saudara. Kalau kamu seneng yang mana warnanya kalau? Emang kenapa gitu? Enggak, maksudnya aku mau kasih keleluasaan kamu. Kalau kamu suka itu, nanti aku bookingin itu. Wah, hebat saudara. Ya kalau gitu aku mau yang itu deh, yang tamannya lebih luas gitu. Udah lewat lagi saudara. Sampai pada waktunya saudara. Nggak jelas tuh saudara. Ya saudara. Berdoa, ya. Sabar. Kalau ambil keputusan tuh sabar. Jangan keburu-buru. Ya. Jangan dengar orang ngomong udah kepancing saudara, nafsunya udah kepancing. Udah cepet tenang, udah cepet tenang. Itu ambil deposito kita. Ini orang lagi kasih ajak kita bisnis. Kapan lagi nih? Kalau kita nggak tanam uang kita nggak dapat uang nih. Sekarang ini lagi susah. Cepet nah. Iya tapi Pak deposito kita masih 1 bulan lagi mau cair. Kalau sekarang diambil karena penalti gimana? Udah sekarang cepet aja. Ambil surat cepet-cepet depositonya, cemplungin ke situ. Habis itu orangnya goodbye my love, saudara nggak muncul lagi di permukaan, kabur. Ya saudara, sabar. Kalau mengambil keputusan kita Tuhan, belajar beri yang terbaik saudara. Amin. Ini cara Tuhan. Beri yang terbaik. Ya. Bukan kalau di sini ada yang dagang di sini, banyak yang dagang. Banyak yang berjualan, bagus, nggak apa-apa saudara. Ya. Tapi kalau saudara jualan, saudara dagang, belajar beri yang terbaik saudara. Ambil satu keputusan itu, beri yang terbaik. Bukan hanya ngejar untung atau cari untung saudara. Ya. Saya dulu pernah saudara, saya cari mobil sesuai dengan uang saya cari mobil yang ya sesuai uang saya. Saya datang, saya periksa-periksa, oke. Lihat bodinya ya sesuai dengan harganya. Lihat bawahnya juga kolongnya, bagus semua kolongnya, masih oke lah. Jadi transaksi. Biasa loh, baru dapat barang sampai rumah kita cuci. Saudara. Sampai rumah saya cuci, saya semprot. Waktu saya semprot saya kaget saudara. Kenapa? Spakbornya bolong semua. Waktu di sana saya itu bagus aja bawahnya. Gila saudara. Ternyata itu spakbor dia tempel pakai kertas. Itu ya. Ibu-ibu mungkin anak kayak bapak-bapak Kilox itu apa ya saudara ya. Disemprot terus. Wah jadinya itu spakbornya bagus, mulus semua. Sampai rumah setelah saya cuci semprot air, bolong semua saudara. Saya lihat depan belakang, wah semua pada bolong itu mobil semua. Jangan saudara, jangan seperti itu. Salah kalau seperti itu. Cara Tuhan nggak seperti itu. Ya saudara, bagaimana kita memperlakukan perlakuan kita? Firman Tuhan berkata, sebagaimana engkau ingin perlakukan engkau dengan baik, demikian pun engkau perlakukan yang sama. Ya, pakai cara Tuhan. Ya, jangan lupa kebaikan orang. Ini cara Tuhan, jangan lupa kebaikan orang. Saya di dekat rumah tuh ada tetangga ya, agak jauh. Dia memang jualan saudara.
Jadi dia selalu nawarin makanan kecil, kue-kue gitu ya. Nah, istri saya itu kalau ada orang nawarin kue, ya udah beli dah, walaupun kadang-kadang masih ada, belilah pokoknya. Kita ingin berbagi gitu saudara ya. Tapi karena kita sering beli, jadi sekarang dia tiap selalu terus. Kalau udah selesai jualan, dia selalu telepon kita, telepon istri saya. Nih masih ada sisa-sisa gini. Nah istri saya suka, sisanya masih ada berapa gitu. Udah saya ambil semua deh gitu. Sisanya. Karena saya suka bilang, oh istri saya ngapain ambil banyak-banyak. Ya udah kita tolongin aja deh. Ya udah dibeli istri saya gitu saudara. Sampai saudara karena udah sering begitu, ya udah kita percaya sama dia. Kita beli saudara. Satu kali kita beli ada makanan ya bacang tuh kita beli. Saudara, besok pagi ini kita mau makan saudara. Udah berhenti saudara. Oh saya tahu nih Mbak, rupanya ini makanan yang udah lebih dari 1 hari dia jual sama kita. Jangan seperti itu saudara. Ya, nah kita mari anak-anak Tuhan saudara. Yang pertama kalau kita mau ngambil keputusan yang tepat saudara, ya, mari kita gunakan mata rohani kita. Artinya saudara, pakai cara Tuhan. Kalau mau ambil keputusan yang tepat saudara, ya, dalam hidup kita ini. Sebab kalau kita ambil keputusan yang tepat saudara, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yang kedua saudara, yuk yang kedua, bagaimana kita membuat keputusan yang tepat, ya. Yang kedua saudara, jangan tunda untuk mengambil satu keputusan yang benar. Ini kedua, jangan tunda untuk mengambil keputusan yang benar. Coba kita baca Ibrani 3 ayat 15. Yuk, Ibrani 3 ayat 15. Haleluya. Ibrani 3 ayat 15. Ini silakan. Oh, ini 15. Ayat 15. Nah, bunyi begini. 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Artinya saudara, kalau untuk sebuah keputusan yang benar, jangan tunda. Jangan tunda. Saya tanya di sini, siapa yang belum dibaptis? Semua udah dibaptis? Puji Tuhan kalau sudah. Kalau ada yang belum, segera saudara. Kalau perlu nanti siap ketemu dengan Pak Gembala, Pak, saya mau dibaptis. Saudara, kenapa demikian? Ini satu keputusan yang benar, jangan tunda. Sebuah keputusan yang benar jangan ditawar, jangan dikurangi, ya, jangan menghindar, saudara. Jangan cari-cari alasan untuk keputusan yang benar. Segera lakukan, saudara. Ya, hari ini kalau kau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, baptis. Ya. Dalam hidup ini apalagi saudara? Untuk satu keputusan yang benar. Yang sederhana nih, pola makan. Wah, Pak, jauh benar dari baptis langsung ke pola makan. Iya betul. Jangan kaget saudara, tiba-tiba kena serangan jantung, kena penyakit ini, penyakit itu, penyakit macam-macam saudara. Karena untuk satu keputusan yang benar kita tunda. Ada orang bilang begini, udah deh jangan ngomong gitu deh, gue takut. Takut berapa? Lu jangan ngomong gitu, gue takut lah. Loh, justru kita mesti bicara kalau kayak gitu. Kenapa saudara? Karena dia ada gejala. Gejalanya apa? Kalau tanda-tanda kayak begini nih, ini sakit ini. Dia nggak mau disebutin saudara. Dia takut. Justru saudara kalau udah tahu begitu, kita ambil keputusan ini daripada nanti lebih parah saudara. Amin. Jadi pola makan saudara. Saya punya teman saudara. Satu kali saya diajak makan sama dia. Yuk kita makan yuk. Habis sekolah, waktu itu sekolah teologi ya. Habis kuliah, pulang diajak makan sama dia. Waktu makan saudara, biasa kan makan,
Kamu mau apa ini? Mau minum apa? Ya udah aku minum aja es teh aja deh, apa? Ya udah. Terus kamu apa? Es batu. Saya mikir, oh mungkin ntar ada minumannya. Waktu diantar saudara, betul, saya es teh, dia es batu, satu gelas batu semua, es batu semua. Ya udah saya minum, selesai makan minum, yo makan tuh kan. Kayak orang makan kacang gitu saudara. Saya heran, saya tanya gini, kamu kenapa nggak minum? Kenapa kamu minum es? Terus dia bilang, ini badan saya panas nih. Panas, saya bilang. Emang habis ngapain panas? Lalu dia cerita, saya ini kemarin habis dari Batu, Malang sana 2 minggu saya nyetir mobil sendiri. Ya pulang saya capek. Lalu sekarang ini rasanya panas. Langsung saya bilang, badanmu panas ya? Kamu cek tensi. Langsung saya ngomong sama dia, kamu cek tensi darah? Belum sih. Coba kamu cek deh. Ini kelihatannya kamu tinggi, makanya badanmu rasanya panas. Itu segelas saudara, es batu, habis. Terus saya bilang, kamu selama ini gimana? Kamu cek kolesterol nggak gini-gini? Ya cek sih tinggi, tapi ya gitu-gitu aja lah, tapi nggak lagi gini. Terus apalagi yang kamu lakukan? Ya aku sih udah berusaha jalan di kolam renang, kata dia. Oh kamu kolam renang nggak berenang, jalan di kolam renang, jalan gini. Oh iya udah. Tapi coba deh, kamu cek lagi nih. Sekarang terakhir ini kamu cek nih. Ini bahaya nih saya bilang. Ini kamu tinggi nih. Saudara, itu saya bicara hari Sabtu, saudara. Hari Senin pagi, jam 7 saya telepon. Waktu saya telepon yang angkat anaknya. Waktu angkat anaknya, tiba-tiba, halo, selamat pagi, ada papa nggak? Udah nggak ada. Anaknya nangis, saudara. Saya kaget, saudara. Kenapa? Lalu dia cerita, tadi jam 5 itu jatuh di depan pintu kamar mandi, saudara. Lalu di Samahal Gotong kebetulan ada dekat gereja juga, banyak teman-teman gereja daerah situ, langsung dibawa, tapi nggak keburu di perjalanan sudah. Dan langsung saya siang juga saya mampir ke rumah duka dan saya lihat, sudah banyak pecah pembuluh darah di otak, saudara. Saudara, saya mau katakan dengan jujur, saudara, kalau itu udah keputusan yang benar, jangan ditunda, saudara. Ya. Hari-hari ini, saudara, kita berdoa, Tuhan Yesus, jamah saya sembuhkan saya. Kau makan nggak kira-kira, saudara? Jujur loh, saya dulu juga termasuk begitu, nggak peduli dengan kesehatan. Terus sekarang karena saya dari berat segini, saya mau turun. Saya harus, tidak bisa. Untuk keputusan yang benar, ambil keputusan yang benar. Amin. Hidup ini bukan untuk makan terus, saudara. Ada yang bilang, Pak, hidup habisnya buat apa sih, Pak? Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, makan ini nggak boleh. Bukan, saudara, boleh makan. Masalahnya kita makan nggak tahu diri, jujur aja. Nggak kira-kira, ya nggak? Dia pikir badan kita ini otomatis, saudara, kayak mesin, bisa memfilterisasi, bisa membuang sendiri, bisa begini. Nggak begitu. Dulu saya juga punya pikiran begitu. Wah, Tuhan ciptakan kita begitu luar biasa. Tubuh kita otomatis bisa menolak penyakit begitu. Betul, bisa menolak penyakit. Tapi kita mesti mengatur apa yang masuk. Harus diatur. Dan apalagi yang masih muda-muda, ayo dari sekarang untuk keputusan yang benar. Jangan tunda. Ambil keputusan. Supaya nanti Tuhannya nggak nyesel. Atau besok terjadi. Sekarang yang muda-muda, saudara, kena jantung. Umur 30 udah stroke. Umur 25 udah diabetes, saudara. Gagal ginjal. Saya nggak nakut-nakutin. Karena sekarang di luar makanannya luar biasa. Luar biasa deh. Kalau kita ke mall tuh rasanya nggak pengen makan jadi pengen makan, kan? Betul nggak? Wah, apalagi lagi ada itu tuh pasar apa lah nggak tahu tuh.
Dari ujung ke ujung, makan apa juga ada komplit. Pergi siang pulang malam. Ya. Ini saya kasih contoh yang sederhana. Ya, pola makan kita, jaga kesehatan kita. Ya. Kita kalau dikasih berkat sama Tuhan lebih, kalau kita bisa tolong jangan tunda, saudara. Amin. Kalau ada saudara kita yang susah, jangan tunda. Firman Tuhan bilang kalau ada orang minta tolong, apa yang ada padamu berikan. Bukan hanya uang, saudara, bisa perhatian, bantuan dalam bentuk apapun, saudara. Ya. Mari saudara, kita harus segera tolong. Ya. Jadi hari-hari ini kita harus anak Tuhan, saudara, hidup jangan terus, apalagi yang muda-muda, saudara, ya, jangan terus foya-foya, tapi biar berani mengambil, menjalani kesulitan saat ini. Ya. Kalau hari ini kita mungkin dibatasi begini untuk kebaikan, nggak apa-apa, saudara. Ya. Khususnya anak-anak muda. Ya. Wah, rasanya kayak dikekang gitu, enggak. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang mengalami kesulitan, semua orang manusia hidup itu mengalami masalah. Sebab itu dalam Ratapan 3:27 berkata begini, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ya. Jadi kalau ada kesulitan itu baik, saudara. Ya. Suami dengan istri, ya. Biar hari-hari ini kita putuskan kita mau saling menjaga, saling mengasihi. Ya. Sebab kalau udah tua nggak ada siapa-siapa lagi, saudara. Tinggal berdua, betul nggak? Iya, suami istri nanti kalau udah usia yang tua tinggal berdua, saudara. Saya punya teman tinggal berdua, anaknya nggak di sini, ada yang di sana, ada yang di sana, jauh di sana, dekat di hati, gitu. Ya. Anak-anak dari muda, anak-anak kita didik dari sekarang. Orang tua, ibu-ibu, ya, punya anak, didik dari sekarang sejak muda. Jangan dimanja-manja, ya. Jangan dimanja-manja. Mulai sekarang, udah jangan ditunda. Didik. Saya punya tetangga, saudara, agak jauh dari rumah saya, tapi dia sahabat dari anak saya. Itu anaknya udah besar, saudara, sudah besar. Tapi maaf ya, dengan usia yang seusia itu, seharusnya dia sudah bisa mandiri, dia sudah bisa bekerja. Tapi saya nggak bisa apa? Kenapa? Karena dari kecil dimanja, saudara. Orang tuanya memperlakukan dia tidak sebagaimana seharusnya. Jadi dia waktu dilepas ke dunia pekerjaan, ya, itu nggak bisa apa-apa, saudara. Ini dunia kita dunia yang kejam, saudara. Hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Jadi di luar sana itu begitu. Nah, kita harus mendidik anak kita supaya kalau dia keluar, dia tidak kaget melihat dunia. Ya, saudara. Tadi saya sudah katakan bagaimana hidup sehat, ya, jaga pola makan, jaga gaya hidup, jangan sampai terlambat. Ya. Didik anak-anak kita. Dulu saya kenal dengan seorang, dia jadi supir dari mertua saya. Saya kenal dia waktu saya lagi mau beli makanan, saudara. Dia ada di situ. Saya tanya tukang nasi goreng waktu itu. Tukang nasi goreng bilang, "Pak, kalau Bapak butuh supir, saya ada, Pak. Ini ada orang yang mau cari kerjaan." Saya bilang, "Boleh deh, coba panggil." Akhirnya datang, saudara. Waktu datang, ternyata sudah lanjut usia, saudara. Jadi dia nggak punya pekerjaan. Akhirnya diterima sama mertua saya untuk jadi sopir, saudara. Dia bekerja, baik dia bekerja. Nah, waktu dia mulai bekerja, dia cerita. Dan waktu dia cerita, saudara, aduh, ceritanya sedih, saudara. Ceritanya sedih kenapa?
Karena tidak ada satupun anak dia, saudara, yang jadi, kalau bukan jadi maksudnya jadi manusia, bukan. Nggak ada satupun yang benar. Yang satu narkoba, yang satu dikejar-kejar orang, yang satu katanya, aduh, nipu segala macam. Aduh, saudara, semuanya. Lalu dia bilang, aduh, saya nyesel. Dia bilang, saya nggak bisa didik anak saya. Sekarang saya begini nih. Tapi lebih nyesel lagi. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan dia tak kenal Tuhan. Padahal saya sudah bilang sama dia berkali-kali, yuk ke gereja. Sampai di gereja dia selalu duduk di mobil. Saya bilang, masuk aja, nggak apa-apa, duduk aja di dalam. Di dalam ada AC, duduk di dalam, dengar ada puji-pujian. Dia bilang, enggak lah, saya di sini aja lah, saya di sini saja lah. Sampai akhirnya dia meninggal, sudah dia terang Tuhan. Aduh, saya sedih, sudah. Saya sedih sekali. Ya. Sayang sekali, karena dia menunda untuk ambil keputusan, sudah. Nah, kita anak Tuhan, jangan tunda untuk ambil keputusan yang benar. Kalau ada yang susah, kalau perlu tolong dia segera. Amin. Berbuat baik segera, saudara. Tuhan akan berkati. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Amsal 3 ayat yang kelima. Yuk, Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang ketiga, saudara, kalau mau mengambil keputusan yang benar, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Nah, keputusan yang benar itu berkaitan erat dengan iman kita. Seberapa jauh, seberapa dalam kita percaya atau mempercayakan diri kita kepada Tuhan, sebenarnya itulah kita bisa membuat keputusan yang benar. Itu bergantung kepada seberapa jauh kepercayaan kita. Seperti Abraham, dengan iman dia taat kepada Tuhan. Lalu dia pergi ke tempat tujuannya yang dia tidak tahu. Kalau pikir-pikir, ini orang gila loh, saudara. Pergi ke tempat yang tujuannya nggak tahu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Dengan iman dia taat. Artinya saudara, dia percaya, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kita bisa ngambil keputusan yang benar, itu seberapa dalam kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena iman kita itu, pada waktu kita berjalan dalam iman, mungkin kita belum melihat, saudara. Sebab iman dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat, saudara. Tapi itu pasti terjadi kalau kita punya iman. Nah, jadi saudara, jangan bersandar dengan pengertian, dengan hikmat, kepintaran kita sendiri, ya. Yakobus berkata apa? Kita harus bersandar pada Tuhan dengan hikmat dan tuntunannya. Coba kita baca Yakobus pasal 4. Yuk kita baca Yakobus pasal yang keempat, ayat 13. Mari kita baca, ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi tanya sama Tuhan. Apapun tanya, minta tuntunan Tuhan, ya. Minta tuntunan Tuhan, nanti Tuhan tolong, saudara. Nanti Tuhan tolong. Nanti Tuhan buka jalan. Nanti kita akan lihat kemurahannya. Kita akan melihat jawabannya. Kita akan melihat mujizatnya, pekerjaannya, perbuatannya yang dahsyat buat kita. Amin, saudara. Waktu itu anak saya, saudara, ingin membeli kendaraan untuk istrinya, saudara.
tahun ini kemarin dia menikah, jadi dia ingin membelikan kendaraan buat istrinya juga, karena istrinya juga bekerja. Kalau ada kendaraan, waktunya kadang susah gitu. Nah saudara, akhirnya anak saya bilang begini, Pak tolong dong bantuin cari mobil, ayo kita bantuin cari. Akhirnya saudara cari, saudara tiap hari pokoknya cari terus mobil, ya. Singkatnya saudara, ternyata cari mobil tuh susah saudara. Ya kalau yang mungkin yang kurang ini mesinnya kurang oke gitu banyak lah ya. Kita mau cari yang ini buat dipakai bukan buat dijual. Cari susah saudara. Rupanya orang jual mobil susah ya. Barangnya susah saudara. Ini saya betul-betul tadi saya nggak percaya sama anak saya, tapi saya ikut sama dia. Saya cari-cari, saya bantu cari susah. Sampai satu ketika saudara ada satu mobil. Nah, saya datang ke sana. Waktu saya datang ke sana lihat, wah ini dari semua yang kita cari, yang ini it's okay. Oke. Ya. Udah saudara, akhirnya kita nggak tawar dulu, diskusi dulu di rumah. Wah, ngomong tadi keadaan mobil ini gimana. Akhirnya keputusannya saya kembali kepada dia, kamu gimana nih? Akhirnya anak saya, oke deh Pak, jadi dah, udah itu aja deh mobilnya, dari semua yang paling oke itu. Akhirnya saudara, karena saya coba hubungi, waktu hubungi orang yang punya mobil itu bilang begini, Pak, sebentar ya Pak ya, nanti saya kabarin. Oh ya kenapa ya? Enggak, mobil saya nih ada yang lagi sedang lihat. Waduh, lalu anak saya bilang sama saya, mobil udah ada yang mau lihat, bakal dibeli sama orang. Gimana ya? Apa kita langsung putusin yang gini-gini? Saya langsung bilang, jangan, berdoa aja. Ya, berdoa. Kalau dari Tuhan, Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan pasti tolong. Ayo, rupanya saudara dia udah gelisah juga. Dia telepon cepat-cepat saudara. Dia pengen tahu waktu telepon. Dijawab sama orangnya, Pak maaf ya Pak, mobil itu sudah sold. Ya lemas saudara, udah gak ada lagi mobil, udah nyari-nyari saudara. Terus dia bilang, Pak udah laku mobil. Saya bilang, tenang aja, Tuhan nanti kasih yang terbaik. Akhirnya saudara, dia search lagi, dia cari lagi. Ada orang pasang iklan, iklannya udah lama saudara, itu mobil gak laku-laku, iklannya udah lama. Akhirnya dia bilang sama saya, ini ada orang jual, ini bagus gak ya? Apa coba dilihat ya? Saya bilang gak apa-apa, coba aja kita lihat aja, mungkin masih ada. Lalu datengin saudara, ada. Saudara, singkat ceritanya akhirnya jadi saudara. Dan akhirnya dapat mobil yang bagus saudara. Ya, padahal itu mobil udah lama saudara, diiklanin, tapi gak laku-laku saudara, gak terjual. Tapi waktu itu akhirnya terjadi transaksi. Saudara, kalau kita minta tuntunan Tuhan, Tuhan akan kasih yang terbaik. Amin. Saudara sekarang lagi sedang bergumul apa? Minta tuntunan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percayakan dirimu kepada Tuhan. Ya, saudara, karena kepandaian kita, pengetahuan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Yang mau terjadi di depan kita nggak tahu. Ya, mari kita periksa hati kita, motivasi kita. Ya, puji Tuhan saudara, pagi hari ini ada 3 hal. Ya, pertama, masih ingat saudara, supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar, make right decision. Yang pertama, gunakan apa? Mata rohani kita. Ya, itu yang pertama. Jangan andalkan mata jasmani kita yang terbatas, tapi mata rohani kita. Artinya apa? Cara Tuhan, pakai cara Tuhan. Pakai cara Tuhan. Seperti Tuhan bicara kepada Samuel, jangan engkau melihat apa yang di depan mata. Orang-orang bilang, saya begini juga nggak apa-apa. Ya. Bahkan kita sendiri bisa berkata, oh dia tuh orang jahat, ya. Jahat bener, nggak mati-mati tuh dia. Masih hidup aja dia. Saudara, itu kemurahan Tuhan bagi dia. Supaya apa? Supaya dia bertobat, saudara. Amin. Dikasih extend waktu perpanjangan gitu, ekstra diskon. Tuhan tuh baik, saudara. Dikasih perpanjangan.
apalagi bapak-bapak. Sorry, kalau udah melihat ada orang ngerokok, pendeta ngomong ngerokok, dia ngerokok sampai hari ini nggak mati-mati Pak. Itu dia dikasih umur sama Tuhan, ini pasti dikasih kesempatan untuk tobat, saudara. Baca di kitab Roma, bukankah maksud kemurahannya supaya menuntut mereka kepada pertobatan? Itu maksud Tuhan. Jangan bangga. Oh yang merokok waktu bilang itu nggak mati-mati, lu nggak sadar. Besok lu kalau dicabut habis lu. Lo iya benar. Itu kemurahan Tuhan. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya sudah lihat dengan mata saya. Orang-orang yang ini ngerokok ya. Saya lagi ngomong ngerokok. Itu mati sudah. Di pinggir lapangan badminton, di jalan, bangun dari tempat tidur. Wah, macam-macam sudah. Mati. Karena kalau dia udah merokok tuh sudah paru-parunya hitam sudah. Nggak percaya? Ya, yang saudara sudah bertobat, tapi ngerokoknya itu cukup lama, cek coba ke radiologi, potret torak saudara. Coba lihat, putih, merah atau biru? Pasti hitam saudara. Ya. Tapi anak-anak Tuhan saya percaya diberi kesehatan. Amin. Karena kita mau ambil keputusan yang benar. Amin. Mulai hari ini jaga yang makan kita ya saudara ya. Amin. Aduh Pak, kalau begini saya nggak bisa RW lagi Pak. Mari kita kendalikan saudara. Untuk keputusan yang benar memang kadang-kadang nggak enak saudara. Tapi kita bahagia saudara. Kadang-kadang kalau dibatasi kan nggak enak ya saudara ya. Saya mau begini kayaknya kayak dibatasi gitu. Sebenarnya enggak. Tuhan tuh baik. Tuhan baik buat saudara semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Bersama
sesuatu yang tidak kita inginkan, saudara. Sebab itu firman Tuhan datang kepada kita dan mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dalam hidup, mengambil keputusan demi keputusan. Setiap waktu, setiap saat kita dihadapkan untuk memutuskan sesuatu, dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang mungkin sulit. Tetapi saya percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Minta tolong kepada Tuhan. Kalau mungkin kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup, kalau kita sudah melakukan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita hidup di dalam penyesalan, hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam penderitaan, datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, minta pengampunan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan, selama ini aku sudah salah mengambil keputusan dalam hidup ini, dan aku terlalu banyak memakai segala kemampuanku. Tapi saat ini aku mau seperti Engkau melihat, berjalan dengan mata rohani, mata iman. Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan, kalau aku tidak memutuskan, aku sering menunda, sering menawar untuk keputusan yang benar. Jangan ditawar, saudara. Jangan dikurangi, jangan ditunda. Lakukan. Kalau kau bisa berbuat sesuatu hari ini, lakukan. Kalau Tuhan gerakkan hatimu untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, lakukan, saudara. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk menolong seseorang, lakukan, saudara. Jangan tunda, karena mungkin hari itu tidak akan pernah datang kembali. Dan yang ketiga, sudah percayakan dirimu kepada Tuhan. Jangan bergantung pada hikmatmu sendiri. Minta tuntunan Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Angkat tangan saudara, angkat wajahmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebenaran.
Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap benih firman itu Tuhan akan tertanam dalam lubang hidup kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami memberikan persembahan syukur kami mau bawa dalam rumah Tuhan siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Setiap kita yang siap memberi menabur dengan penuh ucapan syukur, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan yang bertugas untuk menjalankan persembahan. Kegiatan gereja di tempat ini. Sebelumnya kami mengucapkan atas nama Jemaat GBI Share and Glory, terima kasih Pak kepada Bapak Pendeta Haryanto atas pelayanan firman di tempat ini. Tuhan berkati Pak. Kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama. Seperti biasa, GBI Share and Glory Cempaka Mas akan mengadakan doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30. Di tempat ini kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dan berpartisipasi dalam doa pagi. Fellowship Family Youth diadakan hari Sabtu 25 November 2023 jam 14.30 WIB. Setelah ibadah youth akan diadakan latihan Natal dan tamborin. Fellowship Family Youth setelah ibadah hari ini latihan untuk Natal. Fellowship Family Youth akan mengadakan setelah ibadah ini akan berjualan minuman dan makanan untuk dana kasiut. Terima kasih. Ibadah raya di tempat ini akan diadakan satu kali jam 9.00 pagi. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini ketika jemaat di tempat ini Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tempat ini memberikan pemberian yang terbaik bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa melihat kebaikan-Mu Tuhan, mengecapnya Tuhan, karena Engkau sangat baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pula Tuhan, kalau Kau telah mengirimkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Herianto Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati dan dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu ini melayani kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi berkat Tuhan, menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula atas dikirimnya worship leader ke tempat ini Tuhan Yesus, para singer, pemain musik Tuhan, imam-imam Lewi-Mu ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani pujian dan penyembahan Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus Kau pakai hamba musikmu ini, imam-imam Lewi-Mu ini, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati pula Tuhan gembala di tempat ini Tuhan, Bapak Fernando Sinambela beserta Ibu Yuni dan anaknya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini untuk lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati tangannya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau membuat berhasil. Berkati keluarga besarnya Tuhan, tetap sehat selalu dalam kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pengembalanya di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui hamba-Mu ini, kami yakin dan percaya Tuhan, kami berjalan dalam suatu arah dan tujuan yang benar Tuhan, melalui pengembalaan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kawan-kawan sekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati para diakon dan diakonis, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat, semua yang terlibat Tuhan. Berkati kami dengan kesatuan hati Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan kami dengan bersuka cita Tuhan melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, mata-Mu selalu tertuju kepada jemaat di tempat ini. Berkati dengan kebaikan Kau Tuhan, sehingga jemaat-Mu di tempat ini akan selalu melihat apa yang terbaik daripada Tuhan, akan dapat merasakannya dan dapat mengecapnya Tuhan. Terpelihara Tuhan dalam kasih Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berhutang Tuhan. Engkau balas berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati para jemaat di tempat ini, terpelihara sempurna selalu di dalam kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Engkau Tuhan Yesus. Sebelumnya kami akan menaikkan doa yang diajarkan Engkau Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari saudara, kita satukan hati kita sebelum kita tinggalkan tempat ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah engkau kembali ke tengah-tengah rumah tanggamu masing-masing dengan bawa berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penyertaan dan penghiburan oleh Roh Kudus yang terus menyertai kita, memimpin kita mulai hari ini sampai Maranatha, berjumpa dengan Yesus untuk kedua kalinya. Mari kita yang diberkati dan yang percaya kepada Dia berkata bersama-sama,